Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Fraksi Bapak Muhammad Sarmuji, yang saya hormati Pak Ferry, Wakil Menteri Koperasi dan rombongan, Mas Nando dan anggota Poksi Komisi 6 beserta seluruh TA, baik TA Fraksi maupun TA Poksi 6. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk melakukan diskusi tentang Koperasi Merah Putih. Temanya ini mencari format terbaik tentang Koperasi Merah Putih, Pak Ferry. Hadir di tengah-tengah kita Pak Ferry, Wakil Menteri Koperasi, harusnya dengan Pak Sesmen juga ya, Pak Nyusul, kemudian Pak Sarmuji. Koperasi Merah Putih ini memang sudah banyak dibahas di masyarakat, Pak Ferry. Kita terutama anggota Komisi 6 ini kalau turun juga sering ditanya tentang koperasi. Karena itu diskusi kali ini juga selain untuk kita memperdalam pemahaman tentang Koperasi Merah Putih, sekaligus juga berdiskusi secara mendalam tentang format terbaik Koperasi Merah Putih ini. Tadi sebelum di ruangan kita sudah banyak diskusi Pak Sarmuji tentang beberapa bidang yang sudah ditetapkan di Inpres ya, terkait dengan tugas Koperasi Merah Putih. Cukup ideal dan memang itu kebutuhan masyarakat, karena masyarakat ini memang butuh satu entitas bisnis yang cocok untuk mereka. Karena kalau BUMDes kata kawan-kawan di desa itu oligarki elit level desa. Nah, mudah-mudahan koperasi ini bentuk yang memang ini cocok untuk model ekonomi desa, di mana mereka ini ya butuh untuk diselamatkan dari pinjaman-pinjaman yang aneh-aneh, dan juga butuh agar pertaniannya itu udah pasti pada saat panen itu ada off-taker, ada jaminan pasar, ada jaminan market. Karena seringkali yang dihadapi oleh masyarakat itu satu tentang modal kerja, kedua pada saat panen nggak ada harganya gitu. Padahal kalau di manajemen disimpan dikit aja, 1 bulan aja setelah masa panen harganya udah naik luar biasa. Nah, ini mungkin tantangan yang cocok dengan hadirnya Koperasi Merah Putih. Baik, langsung kami aturkan waktu yang pertama kepada Bapak Sarmuji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry Yuliantono, tokoh hebat pergerakan sebenarnya ini. Ada anggota DPR Mas Labib, Mas Fernando, anggota DPR Komisi 6, rekan-rekan hadirin media dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam diskusi kecil ini, tidak luas Pak Menteri, tapi nanti publikasinya barangkali bisa diperluas. Ini juga direkam untuk kepentingan publikasi juga. Saya mengamati dan tentu saja membandingkan antara zaman Orde Baru dengan pasca reformasi, di mana pada saat Orde Baru dulu koperasi tumbuh dan menjadi salah satu aktor perekonomian yang cukup handal. Sebagaimana digariskan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kira-kira kalau itu disimpulkan, koperasi adalah
soko guru perekonomian. Dulu kan slogannya begitu dulu, koperasi adalah soko guru perekonomian. Cuman soko itu runtuh, Pak Menteri. Udah lama sekali runtuh dan belum dibangun kembali. Soko itu tiang ya, bahasa Jawanya itu soko itu tiang. Jadi kalau dulu ada semboyan koperasi adalah soko guru perekonomian, itu berarti koperasi adalah penopang utama perekonomian. Cita-citanya begitu. Kenapa kok koperasi betul-betul ditekankan sebagai soko guru perekonomian? Karena hanya badan usaha koperasi yang manusia itu dihargai oleh kemanusiaannya. Kalau di dalam undang-undang PT atau dalam perseroan terbatas lah kira-kira itu, orang dihargai karena modalnya. Jadi kalau ada 100 orang berkumpul untuk mendirikan perusahaan, 99 orang menyetorkan modal hanya 30 juta, lalu yang satu orang menyetorkan modal 70 juta, maka segala keputusan yang diambil itu pasti didominasi oleh satu orang yang punya modal 70 juta, bukan oleh 99 orang itu. Manusia dihargai karena hartanya. Tapi dalam koperasi, kalau ada 100 orang, 99 orang itu misalkan mengiur hanya 30 juta, sebaliknya tadi itu, yang satu orang mengiur 70 juta, maka keputusannya ditentukan secara bersama-sama. Tidak dikuasai oleh orang per orang. Karena itu memang badan usaha yang secara kemanusiaan itu layak untuk didorong, ya koperasi seharusnya. Ini benar-benar mencerminkan kegotong royongan, karena kehadirannya betul-betul diperhitungkan kita sebagai orang per orang, bukan oleh besar-besaran modal. Yang kedua, yang ingin saya tekankan adalah selama pasca reformasi, tadi sudah sampaikan, apa yang disebut sebagai soko guru perekonomian itu runtuh dan belum dibangun kembali, dan baru zaman Pak Prabowo inilah koperasi betul-betul mendapatkan tempatnya. Negara hadir benar-benar secara konsisten mempertemukan antara Dasein dan Dasolen, mempertemukan antara cita-cita dan kenyataan. Tidak boleh ada gap yang terlalu besar antara idealita dengan realita. Tidak boleh dalam suatu negara ada jurang pemisah yang terlalu lebar antara apa yang kita cita-citakan dengan apa yang kita tempuh. Negara harus konsisten, termasuk kita semua harus konsisten. Apa yang dicita-citakan sebagai konsep ideal, ya harus kita kejar. Ini kan enggak, selama ini kan enggak, kita ngomong koperasi, soko guru, macam-macam, tapi realitasnya kita sama sekali tidak melakukan usaha untuk mendekatinya. Ini berita baiknya, Pak Prabowo sebagai presiden berusaha benar mendekatkan antara idealita dengan realita. Apa yang kita cita-citakan sebagai sesuatu yang ideal sebagai sebuah bangsa, dicoba untuk didekati terus-menerus. Salah satu upayanya adalah mendirikan koperasi merah putih. Saya berharap demikian itu juga dilakukan pada idealita-idealita yang lain. Kalau koperasi sudah, maka idealita-idealita yang lain saya yakin Presiden juga akan menempuh jalan itu untuk mendekatkan antara idealita dan realita, meskipun barangkali jalannya agak sulit. Termasuk mendirikan koperasi merah putih, saya yakin bukan hal yang mudah. Tetapi memang tidak ada di dunia ini yang
mudah begitu saja, yang bisa kita ciptakan begitu saja. Semuanya harus kita tempuh, semuanya harus kita usahakan semaksimal mungkin. Dan kami meyakini kalau ini dilakukan secara konsisten dengan cita-cita ideal, kita kawal semuanya, apa yang dicita-citakan itu akan bisa kita raih. Kami percaya, apalagi ini ada Pak Wamen kita, Pak Ferry yang punya idealitas yang cukup kuat, mudah-mudahan bisa mengawal terbentuknya Koperasi Merah Putih ini sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir, kami ingin sepenuhnya mendukung, karena itu kami juga ingin mengkontribusikan pemikiran apa yang kira-kira formatnya seperti apa Koperasi Merah Putih. Nanti barangkali ada sharing dari peserta diskusi yang bisa memberikan masukan yang cukup berharga bagi Pak Wamen. Banyak di masyarakat berkembang ide-ide bagaimana koperasi mesti ditumbuhkan, harus partisipasi masyarakatnya harus tumbuh, tidak sekedar top down, tapi juga dibangun kesadaran bahwa koperasi ini memang satu badan usaha yang sesuai dengan cita-cita negara kita dan sesuai dengan naluri kita sebagai masyarakat yang biasa guyup rukun, mengedepankan gotong royong. Tentu sekali lagi ini bukan tugas yang mudah, tapi saya yakin dengan keterlibatan kita semua, dengan kepedulian kita semua, sesuatu yang sulit itu akan bisa kita gapai dengan cara gotong royong juga. Barangkali itu Mas Labib atas perkenan Pak Wamen untuk hadir dalam diskusi ini. Kami terima kasih sekali pada Kementerian Koperasi yang nanti mungkin Pak Sesmen mudah-mudahan bisa juga hadir, dan semua jajaran kami terima kasih sekali. Pada media dan rekan-rekan semua yang hadir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan kami dalam menyambut Pak Wamen dan tim. Ya begini ruangan kita, mudah-mudahan segera bisa kita renov. Kami nggak berani ngundang orang banyak Pak Wamen karena tempatnya terbatas. Sementara ruang-ruang di DPR ini kalau hari aktif sudah penuh semua karena ada lembaga-lembaga badan-badan baru yang dibentuk dan macam-macam. Sudah tidak ada lagi tempat untuk mengadakan diskusi untuk kapasitas 100-200 orang sudah sulit kita cari. Satu-satunya jalan ini harus kita renov supaya cukup sampai 100 atau 150 orang. Jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa kita lakukan renovasi ruangan fraksi ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarmuji, Ketua Fraksi Partai Golkar yang sudah memberikan pengantar. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi. Karena itu mungkin tidak perlu lama-lama Pak. Karena kalau tidak salah Voksi 6 juga lagi ada rapat dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan bersama jam 1. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi apa yang kita hasilkan hari ini tentang untuk rekomendasi Koperasi Merah Putih tetap menghasilkan yang terbaik. Monggo Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Fraksi, Pak Sarmuji, dan Pak Fernando Ganinduto, Pak Ahmad Labib, Ibu Syarifah Suraidah, Pak Doni Akbar, serta para tenaga ahli fraksi Partai Golkar dan para tenaga ahli anggota Komisi 6 dari fraksi Partai Golkar. Saya hari ini hadir didampingi didampingi oleh Pak Koko Haryono, ini staf ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, kemudian Ibu Eka Lestari, para Biro Dukungan Strategis Pimpinan.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sarmuji bahwa koperasi memang di dalam konstitusi kita merupakan lembaga ekonomi yang diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional. Dan dalam sejarahnya memang koperasi telah terbukti punya peran penting untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju untuk bidang pertanian, bisa menghantarkan Indonesia pernah menjadi negara yang swasembada beras. Dan oleh karena itu kami di sini hadir untuk memenuhi undangan focus group discussion untuk menjelaskan apa yang dilaksanakan oleh kami di Kementerian Koperasi maupun oleh Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi sudah dikeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Jadi bukan koperasi Merah Putih, Pak, koperasi desa garis miring koperasi kelurahan Merah Putih. Koperasi desa garis miring Kopdes Kopkel Merah Putih gitu. Iya. Nah, kemudian juga sudah dikeluarkan keputusan Presiden, nomornya juga sama, nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Iya. Apa? Itu nanti. Jadi tujuannya memang Presiden melihat bahwa dengan pendirian koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini diharapkan desa punya lembaga ekonomi yang lebih signifikan, kemudian diharapkan nanti juga punya aset desa yang bisa dikembangkan dan juga beberapa tujuan yang oleh karena itu Presiden berniat untuk mendirikan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini sebanyak 80.000 desa kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, ini memang sejarah baru di pemerintahan Presiden Prabowo dan ini sebenarnya kalau bagi kami kerjaan besar, ini perubahan paradigma sistem ekonomi yang sebelumnya perputaran uang banyak di kota, sekarang ini akan dikucurkan. Jadi negara hadir untuk supaya sumber daya otoritatif, kebijakan, kemudian yang peraturan menteri maupun edaran, surat edaran dan sebagainya itu diperuntukkan untuk desa. Kemudian juga sumber daya alokatif anggaran baik yang dari sumber APBN, APBD maupun dan anggaran yang dimiliki oleh perbankan ini juga dikucurkan ke desa. Terus lanjut ini slide-nya. Nah, dasarnya Presiden adalah menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di pasal 33. Jadi memang koperasi ini adalah badan usaha yang secara konstitusional jelas dan terang benderang ada di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu tadi Pak Sarmuji menyampaikan bahwa memang ini adalah sebenarnya gambaran kenapa disebut sokoguru. Memang harapannya koperasi sebagai badan usaha itu menjadi tiang yang utama untuk melaksanakan perekonomian nasional kita sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia. Lanjut, Presiden sudah menyampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan tentang ide besar pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini
Yang pertama pada saat launching Danantara, kemudian dalam rapat kabinet terbatas, kemudian dalam acara di buka puasa bareng di istana, kemudian disampaikan lagi oleh Presiden pada saat retreat di Magelang, disampaikan lagi juga pada saat acara penanaman padi di Palembang dan seterusnya. Jadi memang Presiden yang langsung menyampaikan ini, gagasan ini. Jadi kita sebenarnya ikut dengan gagasan dan penyampaian-penyampaian yang dilakukan langsung oleh Presiden. Lanjut, jadi ini kondisi koperasi sebentar, ulang lagi. Jadi koperasinya ini datanya ini memang banyak yang relatif statis, bahkan ada cenderung yang mati, tapi juga sebenarnya banyak juga koperasi-koperasi yang tumbuh, khususnya di kegiatan simpan pinjam. Kenapa koperasi banyak yang sekarang melakukan kegiatan simpan pinjam? Karena memang koperasi sejak ditandatanganinya letter of intent oleh IMF dengan pemerintahan pada saat itu memaksa negara mencabut diri dari pasar, dan IMF memaksa supaya pasar itu diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, itu juga yang membuat akhirnya rontok banyak koperasi-koperasi, termasuk koperasi unit desa. Ini juga perlu kami sampaikan karena banyak sekali di antara masyarakat yang masih berpikir koperasi unit desa itu gagal. Padahal kegagalannya itu lebih banyak disebabkan karena adanya paksaan dari pihak International Monetary Fund terhadap pemerintah kita untuk negara tidak hadir lagi dalam perekonomian. Sehingga pasar sejak saat itu pada periode 99 sampai dengan kemarin, pasar diserahkan pada mekanisme pasar. Pasar itu ada pelaku pasarnya. Pelaku pasar itu ada yang pelaku pasar besar, sedang maupun kecil. Karena negara tidak hadir untuk mengatur itu, akhirnya memang secara automatically pelaku pasar yang besar itu cenderung mendominasi dan mengalahkan dan menyingkirkan pelaku pasar yang lebih kecil. Nah, itulah yang kemudian dengan harapan Presiden, negara hadir lagi untuk mengintervensi, untuk mengatur lagi supaya pasar bisa lebih berkeadilan, dan kemudian usaha-usaha rakyat, khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pedesaan itu bisa tumbuh berkembang lagi. Nah, kegiatan simpan pinjam itu jadi kegiatan yang paling memungkinkan sebagai bentuk mekanisme bertahan dari koperasi-koperasi. Nah, ketika kurun waktu lebih banyak badan usaha swasta yang lebih besar dan diuntungkan dari proses liberalisasi, akhirnya memang menyebabkan ketimpangan. Misalkan ketimpangan yang ada dilihat dari penguasaan aset. Jika dibandingkan badan usaha koperasi dibandingkan dengan badan usaha swasta, bumi langit dibandingkan apalagi dengan badan usaha milik negara. Jadi ini juga dari segi aset itu timpang. Kemudian dari volume kegiatan usaha juga jauh, kontribusi koperasi terhadap PDB kurang dari 1%, hanya 0,97. Itu karena memang usahanya cuma lebih banyak simpan pinjam. Dulu yang kita koperasi banyak yang masuk ke sektor produksi, pelan-pelan kalah bersaing dengan praktek liberalisasi yang ada, yang dengan segala hormat banyak menguntungkan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Kemudian partisipasi anggota dari koperasi yang ada juga turun secara signifikan, dan oleh karena itu diharapkan dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, koperasi akan punya
signifikansi terhadap kontribusi terhadap PDB, kemudian juga akan terjadi peningkatan jumlah partisipasi anggota yang akan signifikan, dan terutama tadi asetnya juga bisa nanti akan ngejar ketinggalannya dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Nah, ini kira-kira gambaran dari volume usaha koperasi secara nasional 214 triliun. Kemudian kontribusinya kurang dari 1%, hanya 0,97%. Kemudian volume usahanya juga belum meningkat. Lanjut terus. Nah ini, nah sekarang di masyarakat, khususnya di pedesaan, pertama permasalahan saat ini petani, nelayan, usaha menengah, kecil menengah itu tingkat keuntungannya sangat kecil. Masalahnya adalah karena rantai distribusi atau rantai pasoknya terlalu panjang dan banyak middleman, sehingga middleman inilah yang ngambil untung. Jadi produsen harganya rendah, di tingkat konsumen harganya ketinggian. Kemudian solusi yang diharapkan dari keberadaan Koperasi Merah Putih ini itu akan kita potong, kita ringkas mata rantai distribusinya supaya harganya bisa lebih pasti dan menguntungkan produsen dan juga menguntungkan konsumen. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah anak muda sekarang kesulitan mencari lapangan pekerjaan khususnya di pedesaan karena kurangnya lapangan kerja di desa dan keterampilan yang terbatas. Nah, dengan adanya koperasi desa ini nanti diharapkan misalkan menjadi pengurus atau menjadi pengelola koperasi desa itu bisa menyerap tenaga kerja yang di desa. Kemudian yang berikutnya harga bahan pokok tidak stabil dan mahal. Ini tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Labib bahwa memang ini masalah utama karena harga bahan pokok ini juga tergantung dari pemasok-pemasok yang ada di luar desa dan tidak punya lemari pendingin dan yang lain sebagainya yang menyebabkan harga sangat fluktuatif. Nah, ini juga akan kita bangun nanti sistem distribusi lokal. Jadi nanti ada petani sayurannya nanti bisa disimpan di gudang yang dimiliki oleh koperasi desa, dilengkapi dengan lemari pendingin dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya akses kesehatan yang kualitasnya kurang baik, fasilitas kesehatan terbatas dan jauh dari pemukiman. Mohon difahami bahwa sekarang yang lebih banyak adalah puskesmas. Puskesmas itu keberadaannya di kecamatan. Nah, koperasi desa ini salah satu unit kegiatannya adalah ada apotek desa dan klinik desa yang akan menunjang keberadaan puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan dengan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang sifatnya preventif. Kalau puskesmas itu sifatnya udah kuratif, tapi kegiatan-kegiatan preventif yang membantu pelayanan kesehatan masyarakat itu akan disediakan di dalam klinik-klinik yang menjadi kegiatan dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Kemudian yang terakhir ini yang paling menyedihkan, ini banyak sekali masyarakat, bukan hanya di kota, tapi khususnya di pedesaan, ini banyak masyarakat, rumah tangga, anak-anak muda yang terjerat pinjaman online. Yang lebih parah lagi, pinjam duit dari pinjaman online, pinjol, dipakai buat judol. Nah, itu. Nah, kemudian juga terjebak kepada praktek rentenir atau praktek bank. Kalau di Jawa Barat itu ada bank Emok, di Bank Jawa Tengah itu ada bank Titil dan segala macam yang bunganya sangat tinggi dan sungguh menyedihkan sebenarnya masyarakat terjebak dalam suasana yang seperti ini. Nah, koperasi desa ini akan menawarkan mekanisme ada kegiatan simpan pinjam dan lain sebagainya. Terus biar cepat nih. Nah, ini dibaca sebentar aja. Terus
Nah, ini kira-kira skemanya Pak Labib, bahwa nanti akan terbangun satu ekosistem yang di desa itu ada UMKM, dia nggak mati, tapi dia akan disuplai dari Koperasi Desa Merah Putih barang-barangnya. Kemudian BUMDes dan lain sebagainya pun juga tetap bisa dipertahankan eksistensinya. Kemudian lanjut terus. Nah, ini impresnya ini ada 18 kementerian lembaga yang dikoordinasikan dalam instruksi Presiden dan mengikat kepada seluruh gubernur dan wali kota tentang percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih. Terus. Nah, ini kemarin keluar keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di ketua Satgasnya Pak Menko Pangan, wakil ketuanya Pak Menteri Koperasi, Pak Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan. Kemudian ada pelaksana harian, saya sendiri wakil menteri diminta jadi koordinator ketua pelaksana harian. Ketua Pelaksana Harian 1, Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Pak Bima Arya, Ketua Pelaksana Harian 2, 3 Pak Riza Patria, Wamendes, Ketua Pelaksana Harian 4. Ini ya, mungkin karena terdepan. Nah, ini karena kebetulan di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian KKP, jadi memang itu. Tapi juga ada kegiatan di fungsional. Ada Pak Wakil Menteri Keuangan, itu pelaksana fungsional, ada Wakil Menteri Kesehatan untuk ketua pelaksana fungsional juga, terus kemudian ada Pak Kartiko, Wakil Menteri BUMN. Untuk tugas fungsional yang nanti kalau yang ketua pelaksana harian 1 sampai 4 tugasnya membangun infrastruktur pembentukan koperasi desa baik secara legalitas maupun nanti operasionalnya. Tapi ketua pelaksana fungsional lebih banyak mengatur, membuat konsep tentang operasional dan lain sebagainya. Terus, nah ini udah nggak usah dikasih tahu lagi nanti. Tambah ini di fraksi Golkar soalnya ini. Nah, ini tugas Pak Satgas di provinsi ada dikepalai oleh gubernur, kemudian wakil ketua, sekretaris dan anggotanya. Di kabupaten kota juga begitu Pak Habib, ketuanya dipimpin langsung oleh Pak Bupati dan wali kota. Lanjut terus. Ini jadi per hari ini pokoknya Juli Presiden ingin supaya seluruh legalitas koperasi desa dan kelurahan merah putih ini selesai. Karena tanggal 12 Juli bertepatan dengan hari koperasi, Presiden ingin launching itu. Jadi legalitasnya. Nah, hari ini dari data Satgas kami laporkan sudah terbentuk 24.000 koperasi desa yang terbentuk melalui musyawarah desa, artinya kurang lebih sudah 30%. Nah, diharapkan nanti akhir Mei legalitasnya sudah selesai melalui musyawarah desanya. Juni itu proses pembuatan SHBH, badan hukumnya juga selesai. Juli insya Allah bisa selesai. Terus lanjut, nah ini proses kelembagaannya. Jadi banyak pihak yang menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bersifat top down. Jadi kami menyampaikan dalam kesempatan ini, ya memang top down karena memang ini adalah bentuk intervensi negara, bentuk kehadiran negara dan diinstruksikan oleh Presiden, pasti sifatnya top down. Baik dari gagasan maupun dari impres maupun kepres yang dikeluarkan. Tetapi kami juga menyampaikan bahwa kami tidak mengabaikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi yang harus dilakukan secara musyawarah dan demokratis
Oleh karena itu pembentukan koperasi desa kelurahan ini dilakukan melalui forum yang namanya musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan secara khusus, yang di situ diinisiasi oleh kepala desa dan dihadiri oleh seluruh unsur terbaik yang ada di masyarakat desa itu. Kemudian Kopdes terbentuk. Jadi Kopdes ini bukan milik pemerintah desa, tapi koperasi desa ini milik juga masyarakat desa. Berbeda dengan badan usaha milik desa yang 100% milik pemerintah desa, tapi koperasi desa ini adalah milik desa, milik pemerintah desa, tapi juga milik masyarakat desa. Nah, kepala desa di petunjuk pelaksanaan yang sudah dibuat oleh kementerian menjadi ex officio pengawas. Ya. Nah, ini unit usaha yang tadi kami sampaikan. Yang pertama, satu, ada kegiatan di kantor koperasi pasti. Kedua, ada toko sembako untuk menjual bahan pokok, bahan kebutuhan sehari-hari yang bisa nanti mensuplai keberadaan warung atau UMKM yang ada di desa tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan simpan pinjam untuk menghilangkan praktek pinjaman online dan rentenir dan lain sebagainya. 4, klinik desa yang tadi kita akan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang sifatnya preventif. 5, apotek desa untuk kita bisa memberikan harga obat yang relatif lebih terjangkau kepada masyarakat desa. 6, gudang cold storage yang tadi akan dilengkapi dengan cold storage, bisa juga nanti bentuknya dryer pengering, dan tetapi kegiatan gudang ini nanti koperasi desa akan diberikan privilege untuk menjadi agen pupuk, agen obat-obatan, agen gas LPG 3 kilo, agen drilling, semua yang dia bisa dilakukan di kegiatan ini. Kemudian yang ketujuh, logistik. Presiden ingin memberikan truk baik yang ukuran besar maupun kecil yang digunakan untuk mobilitas barang dan untuk kebutuhan yang diperlukan di desa tersebut. Jadi 6 kegiatan ini, 7 kegiatan ini itu wajib dilakukan oleh koperasi desa kelurahan ini. Tetapi di luar yang 7 ini, koperasi desa dibuka kemungkinannya untuk melakukan aktivitas kegiatan usaha sesuai dengan potensi desa atau kelurahan yang ada di desa dan kelurahan tersebut. Lanjut. Nah, ini nanti unitnya bisa jadi agen pupuk, bisa jadi agen penyalur BBM bersubsidi, bisa juga tadi menyerap gabah dan bukan hanya tanaman pangan Pak Labib, tapi juga hortikultura, hasil perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi agen dari bank-bank penyalur KUR, BRI, BNI, Bank Mandiri atau apapun. Kemudian ada penyewaan alat mesin pertanian, kemudian ada pelayanan pos logistik, kemudian juga menjadi penyalur bantuan pemerintah yang dari Kementerian Sosial. Kemudian juga bisnis yang tadi saya bilang, di luar yang 7 tadi ada kegiatan bisnis komoditas yang bisa dikembangkan sesuai dengan potensi desa yang ada di desa tersebut. Lanjut. Nah, ini ada 3 pendekatan yang akan dilakukan dalam proses pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Yang pertama, bangun baru. Kalau sekiranya di desa itu belum ada koperasi, itu pendekatan yang pertama kita akan buat. Jadi bangun koperasi desanya baru. Kedua, kalau sekiranya di desa itu ada koperasi yang sudah ada koperasinya tapi koperasinya nggak aktif, itu direvitalisasi, diaktifkan. Jadi ini ada contoh, ada KUD, ada yang non KUD. Yang non KUD ini ternyata banyak koperasi di wilayah pesisir laut. Jadi koperasi di lautan. Jadi pesisir, nelayan, itu banyak koperasi-koperasi yang ada, itu kita revitalisasi. Kemudian pengembangan. Jadi pengembangan ini ada misalkan yang
di lingkungan Kementerian Pertanian ada Gapoktan. Di desa itu ada Gapoktan. Gapoktan itu bisa menjadi anggota koperasi. Pokdakan, kelompok di nelayan itu juga bisa. Bahkan ada juga BUMDes yang di dalam musyawarah desa yang mau menjadi membentuk koperasi desa. Jadi ada 3 pendekatan yang kita lakukan untuk membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Lanjut. Nah, ini kemarin disampaikan kepada kami, jadi di Kementerian Kesehatan itu ada 54.257 pustu. Pustu ini puskesmas pembantu. Dan ada juga pos kesehatan desa. Nah, rata-rata ini mereka bisa kita combine, disatukan untuk kegiatan-kegiatan koperasi desa itu. Bahkan banyak sekali di antara pustu dan puskesdes ini yang sebenarnya memiliki lahan yang cukup. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak Gede ya Pak. Izin lanjut Pak Gede. Nah, kemudian Kementerian Pertanian ya ini 65.000 Gapoktan. Gapoktan ini sebenarnya juga aneh, ini entitas yang bukan badan usaha tapi dia di Kementerian Pertanian ini banyak diberikan fasilitas untuk menjadi misalkan penyalur pupuk dan lain sebagainya. Nah, di Kementerian Kelautan juga tadi saya sampaikan ada namanya kelompok usaha. Itu bisa bermetamorfosis menjadi koperasi desa. Kemudian ada aset-aset di Kementerian Pendidikan, ada unit-unit SD yang kosong, sekolah-sekolah yang kosong. Karena penduduknya usianya udah nggak lagi SD. Nah, ini bisa digunakan jadi aset-aset yang dipakai untuk koperasi desa. Nah, terus nah ini kira-kira ini kegiatannya. Lanjut. Terus. Nah ini skemanya, jadi pelaksanaan Musdesus 3 hari, ngurus pengesahan akta notaris, setelah itu langsung dikirim ke Dirjen AHU. Nah memang di sini masih ada masalah Pak Labib karena ada daerah-daerah yang awalnya kita bersikeras tetap harus notaris membuat akte koperasi, tapi sekarang seluruh notaris boleh untuk mengaktekan berita acara pendirian koperasi ini. Dan kemudian juga sekarang tidak harus berkoordinasi dengan dinas koperasi, tapi langsung aja notaris ke Dirjen AHU untuk mempercepat proses badan hukumnya. Terus ya ini aja sih take off yang kemarin sudah kita lakukan. Di Jawa sudah selesai semuanya, dihadiri oleh seluruh kepala desa. Terus Mas, udah ya kira-kira nggak ada lagi ya, habis udah nih. Nah ini hari ini ya, tadi pagi, jadi jumlah desa yang sudah tersosialisasi ada 63.359, kemudian yang sudah membentuk koperasi desa atau kelurahan melalui musyawarah desa sudah 23.315. Sekarang sudah 24.600. Jadi ini terus dinamis bergerak. Nah, mudah-mudahan akhir minggu ini bisa 50%-nya, bisa 40.000-nya. Kita udah punya dashboard yang disatukan, jadi dashboardnya sama di kantor Menko Pangan, di kantor Satgas, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Kita mirroring supaya data dashboardnya sama. Ya, dari dinas-dinas dan segala macam. Jadi memang instruksi Presiden ini nomor 9 tahun 2025 ini ada hikmahnya juga Pak Labib dan Bapak Ibu semuanya, karena ini juga bisa menghilangkan ego kementerian yang selama ini cenderung mempertahankan entitas masing-masing.
dengan adanya impres ini untuk percepatan pembentukan koperasi desa ini, kita akhirnya terpaksa bisa gabung untuk bersama-sama membentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, terus udah selesai. Ya, terus sebelumnya satu lagi ini. Nah ini kuncinya. Ini yang mungkin dalam diskusi ini kami mengharapkan dengan sangat terbuka dari fraksi Partai Golkar bahwa ada masalah dalam soal people, soal SDM. Kemudian juga tentang kesan persepsi publik tentang koperasi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang prosedur pengawasan, digitalisasi dan lain sebagainya. Ini yang nanti diharapkan pada bulan Oktober, Juli legalitasnya terbentuk, ada waktu 2-3 bulan sampai dengan operasionalisasinya. Kita membutuhkan banyak pihak masukan dan apapun untuk bisa menyempurnakan konsep sehingga harapan Presiden koperasi ini bisa mencapai tujuannya seperti yang dicita-citakan. Pertempuran pertama adalah pertempuran membentuk legalitas badan usaha koperasinya. Pertempuran kedua yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengoperasionalisasikan koperasi desa ini. Pertempuran selanjutnya adalah bagaimana koperasi desa yang sudah dijalankan ini bermanfaat atau seberapa besar manfaatnya kepada masyarakat. Jadi ada 3 fase ini yang kami pada kesempatan ini mengharapkan masukan kontribusi dari teman-teman di fraksi Partai Golkar. Nah, next step-nya ini sedang dibahas di ketua fungsional tentang model bisnis dan modul-modul, kemudian juga standar dan skema-skema pembiayaan sedang kita matang dan kita sempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas presentasinya. Selanjutnya langsung saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan Toksi 6, Mas Doni. Oke, monggo. Pak Fernando, Mbak Syarifah. Oke, Pak Doni dulu. Terima kasih Pak Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ferry. Apa kabar Pak? Selamat datang dengan teman-teman fraksi Golkar dan seluruh yang hadir pada hari ini. Saya dikit-dikit ini kan kita FGD Pak, jadi nggak terlalu formal Pak ya. Saya mau tanya gini Pak, kan beberapa hari lalu kalau tidak salah itu Pak Menteri Zulhas itu menyampaikan terkait modal kerja kalau saya tidak salah ya. Modal kerjanya itu sebesar 3-5 miliar. Itu kan kalau saya baca Pak ya, kalau saya nggak salah itu dananya itu untuk pembentukan Koperasi Merah Putih ini artinya dari APBN dan APBD. Benar nggak Pak? Porsinya bagaimana Pak menentukan APBN-nya berapa, APBD-nya berapa? Gitu. Pertama itu kan karena masing-masing kan tidak mungkin diberlakukan sama karena masing-masing daerah punya tingkat kemampuannya berbeda-beda. Tingkat kemampuan keuangan masing-masing daerah berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya lihat yang Bapak paparkan tadi, grand design-nya bagus Pak, semangatnya bagus dan kami semua juga mendukung hal itu. Tapi kan ada masalah begini Pak, masing-masing desa itu juga punya kemampuan desanya sendiri itu juga tidak sama. Artinya misalnya desa menghasilkan banyak produk pangan, mereka sudah hidup cuman kurang dari modal kerjanya itu bisa. Teman ada desa-desa kan yang memang ya tidak ada apa-apa gitu Pak. Itu kan tidak bisa disamaratakan. Misalnya diberikan modal kerjanya 3 miliar, tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin kalau saran saya mungkin dari Kementerian Koperasinya membuat semacam kayak rating gitu loh Pak. Desa yang ini, jadi bukannya saya membeda-bedakan tapi kan 3 miliar kalau saya tidak salah baca tenornya 6 tahun. Nah jangan sampai koperasi itu dibangun cuman mereka untuk mengembalikan itu saja tidak mampu. Tadi saya lihat yang Bapak paparkan itu sangat bagus Pak, kalau bisa terwujud itu mungkin satu pencapaian sangat luar biasa itu Pak.
Tapi memang saya lihat banyak masalah dan kendalanya. Ya tadi itu Pak, 2, kalau saya boleh bersaran gimana? Berapa besar porsi yang ada dikeluarkan dari APBN, dari APBD bagaimana? Terus yang kedua adalah mungkin dibuat rating supaya tidak semua desa itu mendapatkan perlakuan yang sama, cuman disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa itu Pak. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wamen, Mas Labib. Tadi sebenarnya saya udah banyak bertanya Pak Wamen. Udah habis pertanyaan saya sebenarnya tadi pas lagi nunggu teman-teman. Cuman saya masih ada satu yang nyangkut Pak. Setelah Bapak presentasi itu mungkin sistem pengawasannya ini memang harus ketat Pak. Karena kalau kita hitung 5 miliar kali 80 ribu itu kan 400 triliun Pak. Itu kalau 5 miliar. 400 triliun. Nah ini kan uang besar Pak. Apalagi kita bicaranya kan di modalnya kan APBN atau APBD. Jadi mungkin saya tadi belum lihat Pak sistem pengawasannya gimana. Apakah ini kita lepas begini karena ini bottom up, karena ini koperasi ini memang dimiliki oleh masyarakat. Tadi Pak Wamen bilang ini bukan dimiliki oleh desa tapi dimiliki oleh masyarakat. Apakah begitu atau kita mengawasi? Dan tadi Pak Wamen juga sempat bilang bahwa Himbara akan terlibat di sini, mereka punya formatnya dan seterusnya. Itu bagus Pak. Tapi kan bukan hanya Himbara aja kan modalnya Pak, yang ada APBN juga ya. Mungkin dari segi pengawasannya kita mungkin bisa lebih ketat Pak. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wamen dan jajaran juga kawan-kawan Komisi 6. Pak Wamen kebetulan juga nanti tanggal 24 Mei lusa ya, Pak Wamen akan ke Kalimantan Timur. Ya, kebetulan Pak Gubernurnya itu suami saya, Pak. Jadi ada sedikit info saja bahwa di Kalimantan Timur itu sudah ada kira-kira 400 koperasi desa, Pak. Nah, ya, dari total 1038 koperasi. Nanti akan disiapkan untuk bertransformasi menjadi koperasi merah putih. Terus kami mengharapkan bahwa keberadaan koperasi merah putih ini menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan serta mendorong kemandirian dari ekonomi berbasis gotong royong. Mudah-mudahan nanti di Kalimantan Timur, Pak Wamen, semua desa-desa kelurahan kami bisa disiapkan koperasi merah putihnya. Kami sangat mengharapkan sekali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan fraksi, Pak Wamen, serta jajaran, serta saudara-saudara semua yang hadir pada agenda ini. Langsung saja, pertama yang tadi sekilas dipaparkan, dan mohon maaf saya baru datang, mungkin kalau di awal ada pemaparan, saya mohon maaf. Nah ini penandasan atau harapan dari porsi tadi yang disampaikan, bahwa porsi komposisi antara APBN, APBD, nah ini harapan atau saran mungkin bisa ditambahi porsi untuk swasta, porsi kalau di perusahaan saham ya, kalau ini namanya simpanan pokok atau apa ya, kalau di koperasi ya. Kenapa? Nanti dalam operate yang mulai dari dasar sampai eksekusi pelaksanaan step by step-nya, ini diharapkan bisa lebih firm atau terkendali dalam eksekusi pelaksanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konsep atau hal-hal tadi yang dipaparkan sudah firm, sudah bagus, tinggal konsistensi pelaksanaannya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni, Mas Nando, Mas Arifah dan Mas Eko. Barangkali dari kawan-kawan TA ada yang mau berpendapat, mau bertanya, atau mau minta jatah?
Bentar. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya TA fraksi Golkar. Nama saya Faris, Pak. Kebetulan sebelum di sini saya tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri yang sejak selama COVID itu melakukan monef tentang pemberdayaan dan pelatihan koperasi. Kebetulan di Kemendagri juga ada urusan tentang koperasi dan UMKM. Pertama, saya ingin sebenarnya keluhan yang selama ini dirasakan oleh kabupaten kota terutama, bahwa alokasi anggaran untuk pemberdayaan dinas koperasi khususnya itu paling minim, Pak, kabupaten kota. Makanya kalau mereka di daerah itu sebutnya kalau dinas koperasi kalau dulu dinas koperasi UMKM itu sebenarnya itu sangat memprihatinkan. Kasarnya dibuang di situ. Kalau di daerah, Pak, dinas koperasi itu paling sepi, kantor dinas koperasi. Tidak ada kegiatan mereka. Karena alokasi APBD-nya itu paling minim sekali. Artinya apa? Kalau alokasinya di situ untuk dinas minim, gimana mereka melakukan pengembangan koperasi? Itu satu, Pak. Yang kedua, terkait dengan pembentukan koperasi merah putih, koperasi desa merah putih. Apakah ini dalam bentuk alokasi pinjaman dari negara atau ini merupakan transfer langsung seperti umpamanya BUMDes, gitu, Pak. Supaya clear karena kepala desa di bawah itu, Pak, belum confirm apakah ini dana pinjaman dari negara atau ini bantuan dari negara untuk dikelola oleh pemerintah desa. Itu belum 100% confirm bagi kepala desa di bawah. Ada sebagian kepala desa, terutama di daerah saya, melakukan konfirmasi kepada saya, apakah ini dana bantuan langsung yang ditransfer langsung ke pemerintah pusat atau dana pinjaman. Kalau dana pinjaman ini kan beban lagi, Pak. Tapi kalau ini transfer langsung, banyak desa yang sekarang minta dimekarkan lagi karena iri terhadap desa induknya. Nah, ini problem lagi, Pak, itu anunya. Yang kedua tadi memang menyambung pertanyaan sebelumnya, kalau koperasi, kalau umpamanya sumber dananya adalah APBN dan APBD, kalau koperasi itu kan penyertaan modal dari masyarakat, Pak, dari anggota koperasi. Nah, porsi anggota ini kan tidak disebutkan di situ tadi, porsi alokasi anggarannya atau penyertaan modalnya, Pak. Mungkin di situ, Pak, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa pertanyaan, Pak Ferry. Kalau dari saya, Pak Ferry, titip saja supaya koperasi desa atau kelurahan merah putih ini seluas-luasnya itu bermanfaat untuk anggotanya. Jadi jangan nanti yang kaya itu organisasinya atau koperasinya, tapi anggotanya tetap miskin. Ya, dan itu banyak prakteknya terjadi. Yang kedua, Pak, nanti ketika penyertaan modal dari masyarakat itu sudah dibuka, ada kemungkinan monopoli karena 1-2 orang cukup kuat secara modal dia, karena ada kebutuhan misalnya disampaikan Mas Eko itu real. Banyak desa-desa itu yang cukup potensial untuk mengembangkan bisnis macam-macam ya. Kemudian ada penyertaan atau butuh kerjasama modal, akhirnya masuk 1-2 orang. Nah, nanti dia sudah di situ menguasai atas nama koperasi. Ini banyak terjadi. Kemudian fraud dan SDM. Fraudnya juga penting untuk diawasi. Kemudian SDM, Pak, menurut saya dari sekarang mulai dirintis agar pelaku-pelaku koperasi di desa itu adalah anak-anak muda. Supaya ada keberlangsungan, ada keberlanjutan, dan ini nanti tidak menjadi fosil baru.
yang apa, padahal harapan kita juga besar. Mas Doni tadi ada satu yang kurang apa, Mas? Ya, mungkin Jam 2 Pak Ferry ya. ya. Karena Ya. ini di absen. Ah, Fraksi Golkar absen di Komisi 4. Ya. Komisi 4, Komisi 6. Yang modal tadi Mas Doni, Pak Doni, jadi modal kerja itu plafon itu 3 sampai 5 miliar. Tapi penggunaannya kan sangat relatif karena digunakan baik untuk modal investasi dan untuk kegiatan modal kerja. Jadi sebenarnya banyak yang kalau lihat dari kegunaan, misalnya investasi akan bersumber dari misalnya APBN, itu pun juga nilainya relatif. Kalau lihat tadi bahwa banyak sekali aset-aset yang ada di desa-desa yang sebenarnya bisa dipakai, bahkan bisa jadi mungkin nggak ada banyak biaya investasinya lagi, biaya renovasi, ya itu bisa jadi kantor kegiatan di desanya, iya. Kemudian 3,5 miliar ini justru banyak digunakan untuk modal kerja. Dan modal kerja ini pinjaman. Jadi bukan bantuan. Jadi ini juga buat apa Mas Faris. Jadi ini pinjaman, skemanya pinjaman bukan bantuan dengan bunga yang relatif rendah. Insya Allah bisa 3%, tenornya 6 sampai 10 tahun. Nah, ya. Dan kita, ya sama Mas Doni. Jadi sebenarnya kita pun juga mengkritisi bank penyalur KUR nih, karena bank penyaluran KUR namanya kredit usaha untuk rakyat, tapi rakyat nggak bisa akses. Pemberian KUR itu ke anggota, ke perorangannya, sehingga memang susah kalau menurut saya. Nah tapi dengan koperasi desa ini diharapkan ada KUR khusus, ada diskresi-diskresi yang memungkinkan memang penyalurannya itu ke koperasinya. Nah, ya ini memang lagi dibahas nih oleh Kementerian BUMN supaya skemanya dimungkinkan. Ya, ada. Jadi memang konsepnya sedang dirampungkan, disempurnakan Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN, baik yang dari APBN maupun yang dari Himbara. Jadi, tapi kira-kira bayangan saya ini akan ada diskresi dan ada skema yang sifatnya khusus. Gitu. Dan untuk permodalan di koperasi itu sendiri, kalau mengharapkan simpanan pokok wajib dan sukarela itu kan pasti tergantung dari anggota masyarakat desa itu, dan sulit diharapkan itu menjadi modal awal kegiatan koperasi sebagai badan usaha. Nah, nanti akan dimodali dari modal kerja yang dikucurkan dari skema yang sifatnya khusus ini. Kemudian Pak Nando, sistem pengawasan saya setuju. Jadi di internal koperasinya ada pengawas. Jadi ex officio kepala desa dan anggota pengawas lainnya, bisa tokoh masyarakat, bisa BPD dan lain sebagainya. Kemudian ada, ya mau tidak mau karena eranya sudah digitalisasi, itu juga kita akan buat digitalisasinya untuk
kita bisa punya tangan dan penetrasi melakukan pengawasan. Yang ketiga, tentu dari dinas koperasi atau dinas-dinas yang relevan akan terus memantau ini. Jadi ada 3 sistem pengawasannya. Mitigasi resikonya juga kita akan buat. Kalau sekiranya ada fraud, emang salah orangnya, pasti itu langsung ditindak. Tapi mitigasi resiko, sistem pengawasan kita akan buat sebaik mungkin. Kemudian Bu Sarifah, ya Kebudayaan Koperasi Desa justru kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nanti tanggal 24 insya Allah kami ke sana, diharapkan setelah akan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh bupati, wali kota, dan seluruh kepala desa dan lurah se-Kalimantan Timur bisa mempercepat pembentukan koperasi desa dan kelurahannya, Bu Sarifah. Kemudian Mas Eko ya, Mas Eko, jadi yang simpanan, jadi kalau swasta sebenarnya kerjasamanya nanti kita akan buka kerjasama dengan pihak manapun termasuk pihak swasta. Tapi kalau berupa simpanan pokok kan nggak bisa badan usaha, itu harus perorangan. Jadi nggak bisa PTA naruh simpanan pokok, kalau nggak bisa. Kalau perorangan boleh. Katakan misalkan ada jumlah, sebenarnya nanti kita akan buat aturannya ya nanti ya supaya 40%. Iya, di Juklak ya. Nanti ya tambahin Pak Koko. Baik Pak, makasih Pak Wamen, Bapak Ibu, anggota DPR yang dari fraksi Golkar. Terkait dengan modal penyertaan di koperasi itu ada aturannya Pak di PP 33 tahun 1998. Nah itu masih berlaku saat ini. Jadi di dalam modal itu, modal koperasi ada modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Nah di dalam modal penyertaan itu ada pemerintah, anggota masyarakat, kemudian badan hukum dan badan usaha lainnya. Jadi memang dimungkinkan untuk swasta bisa masuk ke dalam koperasi. Nah terkait dengan badan apa ya Pak? Swasta boleh. Swasta boleh Pak. Jadi sifatnya adalah di badan modal penyertaan Pak, bahasanya itu. Ada tiga komponen gitu Pak. Jadi di dalam itu sangat dimungkinkan, tetapi nanti untuk mekanisme bagi hasilnya atau kerugian, kan rugi dan untung juga dibagikan Pak di dalam pengaturan seperti itu Pak. Jadi sangat dimungkinkan Pak untuk permodalan seperti itu Pak. Pak. Baik. Iya, diskresi. Bangun langsung punya KL, jadi yang menentukan nanti KBLI-nya. KBLI-nya bisa semuanya ini ya? Bisa. Punya tambang bisa? Bisa. Kan boleh menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara, koperasi boleh. Menyampaikan aspirasinya Mbak Sarifah. Silakan teman-teman. Izin Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Jadi kalau sebelumnya kan memang ada 5 ya Pak jenis koperasi ya, pemasaran seperti itu ya, simpan pinjam, produsen seperti itu. Tapi khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih ini di SABH memang dibuat khusus Pak, Koperasi Desa Merah Putih. Karena tadi itu yang disampaikan oleh Pak Wamen ada 6 unit usaha. Ada pilihannya khusus. Iya, dan di Kementerian Hukum sudah disediakan. Sudah. Jadi ada khusus untuk koperasi, untuk jenis koperasinya Pak, Koperasi Desa Merah Putih dengan KBLI yang minimal 6 usaha tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen seperti itu. Kalau yang di luar Koperasi Desa Merah Putih berarti tidak bisa ya? Tetap Pak, harus ya seperti biasa. Ini khusus hanya untuk program Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan. Demikian Pak, terima kasih.
Nah, tinggal pengawasannya Ya, tadi yang izin menambahkan Pak Wamen, terkait dengan KBLI sebetulnya di dalam jukal kita juga sudah ada Pak, KBLI, jenis-jenis KBLI-nya apa saja. Kemudian terkait dengan tadi menambahkan dari Bu Eka, itu sudah ada terbit surat dari Permen Hukum terkait dengan bentukan Koperasi Desa Merah Putih itu. Memang khusus Pak. Ya. 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 6 ada juga tambahan kegiatan usaha yang sesuai dengan potensinya. Ada yang mau pertambangan, boleh. Ada yang mau ngelola. Sekarang boleh ngelola sumur minyak rakyat, boleh. Mau ngelola, iya bisa. Jadi itu kita membuka kemungkinannya koperasi desa melakukan aktivitas sesuai dengan potensi desa. Kalau sebenarnya gini, itu kalau yang sekarang memang pasti karena untuk start awal karena ini program pemerintah pasti menggunakan uang yang dari Himbara. Tapi biasanya untuk tahap pengembangan kegiatan koperasi desanya memang harus dibuka kemungkinan mereka bisa bekerja sama. Tapi ini sebenarnya harus dijaga supaya tetap tadi kepemilikannya adalah anggota. Tidak boleh si investor itu kemudian memiliki hak yang lebih besar daripada anggota. Itu sudah diatur belum Pak Koko? Sebab kalau nggak diatur itu terjadi itu iya. Ya itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu harus diatur karena itu menyalahi prinsip koperasi. Ya pengaturannya nanti dalam bentuk kerjasama itu kan nanti setoran modal kan. Iya, uangnya boleh investor akan ada bagi hasil sesuai dengan proporsi kerjasamanya. Tapi suaranya sama, tidak boleh karena ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Fraksi. Koperasi adalah badan usaha merupakan perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Jadi representasinya bukan ini. Tadi mohon tuh Pak Koko, ini penting masukan dari teman-teman. Tapi di luar itu juga ada masalah nih Pak. Koperasi ini kurang diminati oleh perbankan karena beneficiary ownership-nya itu kalau ada masalah ini bank nguber kemana ini, apa gitu. Jadi memang kita di usulan rancangan undang-undang pun juga kita usulkan beneficiary ownership dari koperasi ini juga harus diperjelas. Ada perbedaan kalau Kementerian BUMN terhadap BUMN karena ada saham pemerintah, dia punya hak intervensi kewenangan. Kalau Kementerian Koperasi terhadap koperasi, ini modal wibawa aja nih, cuma NIK-nya Kementerian Koperasi yang ngeluarin,
Tapi kita nggak punya intervensi. Kalau ada masalah ke kita. Nah, makanya memang ada cari. Tapi kemarin ini Pak di Undang-Undang Koperasi yang baru, kan saya ini anggota Panja, ada banyak dibahas, ya, ada banyak yang dibahas tentang itu, termasuk untuk pengawasan, kemudian sanksi, diatur juga di situ, ya. Jadi nanti kalau ada fraud, siapa yang diminta pertanggungjawaban dan lain-lain sudah agak diatur, agak detail di situ memang. Nah, nanti sebelum itu diundangkan konsep koperasi desa Merah Putih ini harus masuk, terakomodir di situ di Undang-Undang Koperasi. Jangan sampai nanti impres itu berbeda dengan undang-undang, gitu. Nah itu ada bahan-bahannya nanti dibalik bisa minta itu, kan lagi dibahas juga itu. Gitu. Saya kira demikian Pak Ferry, dan sudah jam 2 Pak. Nanti enggak quorum rapat komisi itu karena yang dari fraksi Golkar enggak ada. Gitu. Pak Labib dan teman-teman fraksi Golkar, kami di Kementerian Koperasi dalam konteks Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini terbuka untuk menerima masukan, kemudian juga khususnya juga dalam rangka percepatan ini, kalau bisa misalkan kepala-kepala daerah baik provinsi, kabupaten, kota yang berasal dari partai Golkar bisa dihimbau untuk ikut dibantu dipercepat. Iya, makanya ini apa? Kalau itu udah dijamin, misalnya nih Mas Doni di daerah dapilnya sana, di bupatinya di telepon sudah langsung iya itu. Iya. Tadi bupati saya di sini Lamongan, lagi di ruangan saya. Iya. Nah, kita bisa iya. cepat itu. Apalagi tapi nggak lewat jalur fraksi Partai Golkar, tadi langsung kontak sama Pak Gubernur. Nah, supaya nggak pantok Pak. Nah, justru makanya. Disebut panjang iya. Menteri Kelautan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi, dan tim Pak Nando, Mbak Syarifah, Pak Doni, dan kawan-kawan TA fraksi maupun TA Poksi 6 atas diskusi hari ini. Kesimpulannya nanti tim TA tolong di-share nanti ya. Kemudian kita serahkan masukan kita, ada juga bahan-bahan yang diberikan oleh Pak Nurdin Halid ke kita, nanti saya share dan itu nanti jadi bisa masukan ke Pak Ferry, termasuk nanti bahan RUU Koperasi bisa saya kirim nanti Pak sebagai bahan masukan supaya dari awal sama ini gitu, karena ini impres sudah jalan bagaimana Undang-Undang Koperasi mengakomodir koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.